Perkenalkan, nama saya Natasha Kristiaria Simatupang dari Fakultas Kehutanan Universitas Sambungan Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Dampak Penting dan Pengelolaannya pada Lingkungan Sosial dan Ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam merupakan isu yang sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, mengingat peran krusial sumber daya alam dalam kehidupan manusia dan ekonomi global. Di satu sisi, sumber daya alam menyediakan berbagai kebutuhan dasar, mulai dari pangan, air, hingga energi, yang merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oke, langsung saja kita, maaf, berikut dampak sosial dan ekonomi yang ditumbuhkan pada pengelolaan sumber daya alam. Berikut dampaknya. Yang pertama ada konflik sosial. Eksploitasi tanpa melibatkan masyarakat lokal dapat memicu konflik. Kemudian kedua, pembukaan lahan dapat menghilangkan sumber penghidupan tradisional atau hilangnya mata pencarian. Yang ketiga ada kerusakan lingkungan. Pengelolaan tidak berkelanjutan menyebabkan degradasi ekosistem. Dan yang terakhir ada ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi ini menimbulkan manfaat sering tidak terdistribusi merata ke masyarakat lokal atau manfaat dari pengelolaan sumber daya alam tersebut tidak tersalurkan merata ke masyarakat lokal. Kemudian, berikut pihak-pihak yang terlibat dalam analisis dampak. Terdapat 4 pihak. Yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada masyarakat lokal, yang ketiga ada akademisi, yang keempat ada NGO atau Non-Governmental Organization. Analisis dampak sosial dan ekonomi melibatkan berbagai pihak ini. Pemerintah berperan untuk merumuskan kebijakan dan melakukan pengawasan. Kemudian masyarakat lokal bertugas untuk memberikan pengetahuan lokal dan terdampak langsung. Yang ketiga, akademisi yang bertugas untuk melakukan penelitian dan analisis mendalam. Yang keempat, NGO atau advokasi dan penghubung antar masyarakat dengan pemerintah. Kemudian ada tahapan analisis dampak dalam siklus proyek. Yang pertama ada perencanaan awal, yang kedua ada desain proyek, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada pasca implementasi. Analisis dampak penting ini dilakukan pada perencanaan awal untuk mengetahui potensi dampak yang diidentifikasi dan strategi mitigasi yang dirumuskan. Kemudian tahap desain proyek yang mempertimbangkan alternatif desain untuk meminimalkan dampak negatif. Kemudian ada tahapan implementasi yang bertujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dampak aktual dibandingkan perkiraan. Kemudian terakhir ada tahapan pasca implementasi yang melakukan penilaian jangka panjang dilakukan untuk pembelajaran atau untuk proyek mendatang. Pendekatan berkelanjutan ini memungkinkan adaptasi strategi sesuai kebutuhan dan memastikan pengelolaan dampak yang efektif sepanjang siklus proyek. Kemudian terdapat 3 lokasi yang sangat rentan akan dampak sosial dan ekonomi. Beberapa lokasi ini lebih rentan terhadap dampak sosial dan ekonomi dari pengelolaan lingkungan. Yang pertama daerah pesisir yang sering bergantung pada sumber daya laut dan rentan terhadap perubahan ekosistem. Yang kedua ada kawasan hutan, terutama kawasan hutan yang dihuni masyarakat adat lebih berisiko kehilangan keanekaragaman hayati dan budaya lokal. Yang terakhir ada daerah pedesaan terpencil dengan infrastruktur terbatas juga rentan terhadap eksploitasi sumber daya alam dan penggusuran. Kota-kota padat penduduk menghadapi masalah pencemaran dan pengelolaan limbah. Analisis mendalam dan pelibatan masyarakat sangat penting dilakukan di lokasi ini. Lanjut, berikut betapa pentingnya perkiraan dampak sebelum proyek. Memperkirakan dampak penting sebelum melaksanakan proyek pengelolaan lingkungan sangat krusial. Hal ini memungkinkan identifikasi dan antisipasi risiko potensial sehingga tidak preventif dapat diambil. Proses ini juga memfasilitasi pelibatan berbagai pemangku kepentingan, memastikan semua perspektif dipertimbangkan
perkiraan dampak membantu memenuhi regulasi yang berlaku, menghindari masalah hukum di masa depan. Dengan pemahaman mendalam tentang potensi dampak ini, strategi mitigasi yang lebih efektif dapat dirancang untuk meningkatkan keberlanjutan dan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Baik, eh, ada 4 perkiraan yang sangat penting dilakukan sebelum proyek. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada pelibatan pemangku kepentingan, yang ketiga ada kepatuhan regulasi, dan yang terakhir ada strategi mitigasi. Kemudian ada proses analisis dampak sistematis yang berkelanjutan. Proses analisis dampak lingkungan yang sistematis dan berkelanjutan ini melibatkan beberapa tahapan kunci. Yang pertama ada identifikasi proyek, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada analisis dan evaluasi, yang keempat ada pelaporan dan rekomendasi, yang kelima proses monitoring atau berkelanjutan. Dimulai dengan identifikasi proyek dan potensi dampaknya, dilanjutkan dengan pengumpulan data yang komprehensif, kemudian dilakukan analisis serta evaluasi yang menggunakan metode ilmiah untuk mengukur dampak. Kemudian hasil analisis ini dituangkan dalam laporan yang menyajikan rekomendasi pengelolaan. Proses ini tidak berhenti pada implementasi, tetapi berlanjut dengan monitoring berkelanjutan untuk menilai efektivitas tindakan mitigasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pendekatan ini memastikan pengelolaan lingkungan yang responsif dan adaptif. Baik, kita sudah menuju di slide terakhir dari PPT ini. Saya akan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi dari PPT ini. Kesimpulannya adalah pengelolaan sumber daya alam yang baik harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Analisis dampak yang komprehensif dan partisipatif menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan keadilan. Rekomendasi utama meliputi pelibatan aktif masyarakat lokal, analisis dampak berkelanjutan, penerapan strategi mitigasi yang efektif, dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, pengelolaan lingkungan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sambil menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Kemudian ada 4 rekomendasi yang disimpulkan dari PPT ini. Yang pertama adalah libatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap proyek. Yang kedua, melakukan analisis dampak secara berkelanjutan. Yang ketiga, selalu menerapkan strategi mitigasi yang efektif. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan. Baik, di sini saya akan menambahkan satu studi kasus tentang dampak penambangan liar di hutan Kalimantan dan upaya pengelolaannya. Salah satu contoh nyata mengenai dampak penting dan pengelolaan lingkungan pada aspek sosial dan ekonomi di Indonesia adalah kasus penambangan liar yang ada di hutan Kalimantan. Aktivitas ini telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan baik secara ekologis, sosial maupun ekonomi. Secara ekologis, penambangan liar menyebabkan kerusakan hutan yang parah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta peningkatan emisi karbon yang memperparah perubahan iklim. Kemudian dampak sosialnya pun tidak kalah besar. Masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mengalami kesulitan akibat hilangnya sumber daya alam. Mata pencaharian mereka pun terancam dan kualitas hidup menurun. Konflik sosial antara masyarakat adat, perusahaan perkayuan, dan pemerintah seringkali terjadi akibat perebutan lahan dan sumber daya. Dari segi ekonomi, penambangan liar memberikan keuntungan jangka pendek bagi pihak-pihak yang terlibat, namun dalam jangka panjang justru merugikan negara. Pendapatan negara dari sektor kehutanan menurun dan potensi ekowisata yang besar menjadi terhambat. Selain itu, kerusakan lingkungan juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang, seperti biaya pemulihan lingkungan dan kerugian akibat bencana alam. Baik, saya berikut Baik, itu saja yang saya sampaikan dalam PPT ini. Salah kata mohon maaf. Terima kasih.